Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk Minggu tanggal 18 Juli 2021 bersama Jemaat Gemit Diaspora Danau Indah Esapa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber hikmat dan pengetahuan, tolonglah kami di dalam memahami firman Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan yang mendatangkan kehidupan dan menuntun kami di jalan kebenaran-Mu. Tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab Minggu tanggal 18 Juli 2021 sehubungan dengan Bulan Pendidikan Gemit terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Demikian bunyi sabda Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbandaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbandaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan di dalam hidup beriman tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di bulan pendidikan minggu ini adalah pendidikan integritas. Nah, berbicara tentang pendidikan yang diperoleh oleh seseorang, entah itu di sekolah formal, di kampus, juga pendidikan yang dapat di rumah atau di tengah keluarga, sangatlah berkaitan erat dengan pendidiknya atau orang yang mendidik. Menurut kebanyakan orang, lebih mudah untuk menjadi pengajar, tetapi tidak gampang untuk menjadi pendidik. Maksud saya, ketika kita menjalani peran sebagai pengajar, yang diperlukan adalah kemampuan kita untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak didik kita. Nah, kalau proses itu berhasil, maka akan menambah ilmu mereka. Dan proses mengajar pun boleh dikatakan sukses, berhasil. Tetapi sebagai seorang pendidik, ada banyak lagi proses yang harus kita cermati baik-baik. Kita harus tahu betul sifat, karakter dari setiap anak didik. Kita juga diminta untuk mengetahui kelemahan, kekurangan yang ada pada mereka dan berusaha untuk memperbaiki, mendampingi, juga melengkapi sehingga menjadi baik. Nah, bukankah Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak anak, mungkin juga termasuk anak-anak kita, tidak bermasalah dengan menyerap ilmu, tetapi mereka bermasalah dari segi mental dan keberanian. Bahkan etika dan perilakunya juga bermasalah. Membuat orang tua menjadi pusing. Tidak tahu membuat apa lagi dengan anak-anak mereka. Tidak jarang yang harus dibenahi justru di bagian ini karena kemampuan mereka sering terhambat oleh faktor non-teknis. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai pendidik adalah bagaimana
agar apa yang kita katakan dan ajarkan itu selalu sejalan dengan sikap, perilaku, atau perbuatan kita sendiri sebagai pendidik. Sebab bagaimana mungkin orang mau mendengarkan nasihat, mendengarkan ajaran yang kita sampaikan, sementara kita sendiri tidak melakukannya. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dan ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pendidik. Bahasa lain, pendidik memiliki integritas. Nah, contoh, ada begitu banyak orang tua yang hanya tahu memerintah orang-orang serumah, tetapi hidupnya sendiri tidaklah mencerminkan apa yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Sebuah contoh kecil, kalau seorang bapak mengajarkan anaknya agar jangan menyakiti teman-temannya, tetapi di sisi yang lain, ia terus saja bapak ini berlaku kasar kepada istri atau ibu, kepada anak-anaknya di rumah. Bagaimana mungkin si anak bisa memahami apa yang diajarkan dengan baik? Pasti anak kebingungan dan mungkin juga menjadi marah. Karenanya dan biasanya orang-orang yang berlaku kasar terhadap orang lain adalah orang-orang yang kehidupan masa kecilnya di dalam rumah tangga penuh dengan kekerasan pula. Itu tidak disangkali. Benih-benih kebencian, dendam, kepahitan itu sudah ada. Semua itu bisa tumbuh di dalam diri anak sejak kecil. Jika kita tidak menjaga sikap, tingkah laku, dan perbuatan di tengah kehidupan bersama mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya bukan hanya dalam hal-hal mendidik anak saja, tetapi di dalam segala hal kita haruslah menyamakan persepsi kita, kita harus menjaga perbuatan, perkataan kita, termasuk juga menjaga kehidupan rohani. Kita bisa berkoar-koar bahwa kita memiliki iman, tetapi jika gaya atau cara hidup kita tidak mencerminkan apa yang kita katakan, bagaimana mungkin orang bisa percaya kepada kita? Kita dilihat oleh orang rajin berdoa, tetapi hidup kita sendiri, hidup berada di dalam kecemasan. Kita khawatir secara berlebihan. Kita juga memiliki kecurigaan dan sinis terhadap orang lain. Kita rajin beribadah, tetapi isi perkataan hanyalah iri hati, hujatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, minggu ini bersama penginjil Matius dalam bacaan kita diajak untuk melihat kisah pelayanan Yesus yang memiliki integritas yang kuat dan menjadi teladan bagi orang percaya. Matius menceritakan ada seorang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus, dan Yesus mengusir setan yang merasukinya sehingga orang ini sembuh. Tadinya matanya buta, lumpuh, tetapi dia bisa pulih. Orang banyak sangat takjub dan mengakui bahwa Yesus sebagai anak Daud, dialah Mesias yang dinantikan. Nah, mendengar gelar itu, orang Farisi sangat marah. Lalu mereka menfitnah Yesus dengan kata-kata yang keras dan tajam. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Lalu menanggapi tuduhan orang-orang Farisi, Yesus mengajak mereka untuk berpikir apa mungkin setan diusir dengan kuasa setan juga. Itu sangat tidak masuk akal. Yesus mengatakan suatu kerajaan tidak akan bertahan kalau ia terpecah-pecah.
Yesus mau mengatakan harus ada kuasa lain yang bukan merupakan kuasa setan untuk melawan kuasa setan atau kuasa iblis. Kuasa itu adalah kuasa Allah yang maha tinggi, yang kuasanya melampaui dan melebihi kuasa setan. Di sini Yesus menegaskan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Allah Bapa merupakan sumber kuasa Yesus untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, dan mengusir setan atau roh jahat. Nah, melanjutkan penjelasannya, Tuhan Yesus juga mengambil ilustrasi tentang pohon dan buahnya. Menurut Yesus, kata-kata hanya merupakan buah dari pohon yang ada di dalam hati manusia. Sebatang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan sebatang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga halnya manusia. Nah, orang-orang Farisi itu tidak dapat mengucapkan hal yang baik sebab mereka sendiri dikatakan jahat dan dapat diperbandingkan dengan keturunan ular beludak, ular yang berbisa dan tubuhnya sangat licin. Orang-orang Farisi menganggap dirinya saleh karena memegang teguh hukum Taurat, menghafalkannya dengan lancar, tetapi sikap hidup mereka bertentangan dengan ajaran-ajaran Taurat. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, terkesan para Farisi mengajarkan bahwa Taurat adalah pemberian Allah. Akan tetapi kemudian mereka menyebarkan ajaran Taurat itu sebagai beban atau sebagai yang membebani, menekan dan menakut-nakuti umat. Mereka mewajibkan umat melaksanakannya dan mereka sendiri bertindak sebagai pengawasnya. Ya, tentu mereka mendapatkan posisi terpandang dalam hal keagamaan saat itu. Nah, pengajaran Yesus yang berbeda dengan apa yang mereka sampaikan tentang Taurat adalah sesuatu yang mereka lihat sebagai yang membahayakan kedudukan mereka. Akibatnya, mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesus melalui pengajarannya. Mereka merasa kedudukan terancam. Nah, kekasih Tuhan, menjadi perenungan bagi kita sebagai pesan firman Tuhan. Pertama, bahwa setiap kita hendaknya menyadari dan bijak di dalam hal berkata-kata. Sebab pengaruh dari setiap apa yang kita sampaikan itu akan menentukan siapa kita. Dan kita pun akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Ya, hal ini bukan berarti kita diminta untuk diam dan tidak boleh berpendapat. Melainkan menjadi perlu untuk kita berkata-kata dengan bijak dan hikmat. Bukan memprovokasi orang seperti para Farisi di dalam bacaan ini. Yang kedua, perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai tentang pohon dan buah mau mengingatkan supaya kita di dalam mengucapkan atau berkata-kata, kita lakukan pengujian dulu. Apakah benar sebuah berita atau tidak. Kita melakukan penyaringan terlebih dahulu untuk menghindari berita-berita hoaks dan bahkan menjadi penyebar hoaks pada akhirnya. Tuhan Yesus bertindak sebagai guru yang agung. Ia berkata-kata tentang firman Tuhan dan ia melakukan apa yang disampaikan. Yang ketiga, kita diminta untuk belajar menjaga diri sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita diminta untuk berkata jujur, juga bersih di dalam tingkah laku sebagai orang-orang yang memiliki integritas Kristiani. Baik di dalam keluarga, masyarakat, di dalam pelayanan dan pekerjaan dimanapun kita berada. Kita diminta untuk menghasilkan buah-buah kebaikan
didasari oleh kasih yang tulus, kebenaran didasari oleh firman Tuhan, bertindak jujur, adil, dan peduli sebagai anak-anak Tuhan yang diutus di dalam kehidupan bersama ciptaan Tuhan, agar dari kehidupan kita, dunia di mana kita berada, mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Tuhan menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus dalam menjalani kehidupan di minggu yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan tolonglah kami untuk memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman tiap-tiap hari, sehingga orang melihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak lupa membawa keberadaan umat-Mu, keberadaan manusia di muka bumi yang sementara dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan menolong setiap kami untuk memelihara kesehatan dengan baik, mematuhi protokol kesehatan, juga memberkati perawatan yang dilakukan oleh para medis terhadap pasien yang terkena COVID, menguatkan dan menghibur keluarga yang bersedih hati, dan tolong kami ya Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan bagi sesama. Dalam Yesus Kristus Tuhan, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Amin.